Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Peter Kanes Pradana, NIM 2001010094. Prodi Manajemen, mata kuliah Pengantar Akuntansi, dosen pembimbing Ibu Yuli Nurhayati. Di video kali ini saya akan memberi contoh soal yang berjudul jurnal dan laporan keuangan. Sekarang kita langsung saja ke contoh soalnya. Oke, di sini ada transaksi jurnal umum dan di sini tabelnya, dan juga di sini ada buku besar atau general ledger. Di sini dan di sini. Di sini juga ada dealer Senjaya, dan di sini ada neraca, dan di sini ada juga laporan laba rugi. Ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu transaksi jurnal umum. Di sini Pak Senjaya akan membuka usaha dealer mobil yang diberi nama Dealer Senjaya, yang dibuka pada bulan Maret 2019. Berikut transaksi di Dealer Senjaya yang terjadi pada bulan Maret 2019. Di sini pada tanggal 1 Maret, Tuan Senjaya mendirikan dealer mobil dengan menyetor uang pribadi ke kas perusahaan sebesar 45 juta. Pada tanggal 4 Maret, untuk menambah kas perusahaan, Tuan Senjaya meminjam uang ke bank BCA sebesar 25 juta. Pada tanggal 6 Maret, Dealer Senjaya membeli perlengkapan dealer sebesar 7 juta secara tunai. Pada tanggal 9 Maret, Tuan Senjaya mengambil uang kas perusahaan sebesar 5 juta untuk keperluan pribadi, jalan-jalan, dan liburan keluarga. 12 Maret, Tuan Senjaya membeli perlengkapan dari toko Bintang Timur senilai 20 juta secara kredit. Ingat, di sini kredit. Pada tanggal 15 Maret, Dealer Senjaya menerima pendapatan jasa otomotif sebesar 15 juta dari customer barunya. Pada tanggal 17 Maret, Tuan Senjaya membayar sebagian hutang pada toko Bintang Timur sebesar 9.700.000. Pembelian kredit pada tanggal 12 Maret yang lalu. 25 Maret, Tuan Senjaya pada tanggal 25 Maret, Tuan Senjaya membayar 2 pegawai dealer sebesar 6.200.000. Pada tanggal 26 Maret, Dealer Senjaya melakukan jasa perbaikan mobil sebesar 11 juta dan pembayaran akan diterima selama 1 bulan. Ingat, akan diterima selama 1 bulan. Pada tanggal 27 Maret, perlengkapan dealer yang sudah terpakai sebesar 8 juta. Tanggal 29 Maret, tagihan pemakaian listrik PLN Dealer Senjaya sebesar 600.000 dan tagihan pemakaian air PDAM sebesar 120.000. Tanggal 31 Maret, Tuan Senjaya memberi uang sewa ruko sebesar 15 juta sampai bulan April 2019. Berarti untuk 1 bulan ke depannya. Oke, sekarang ke jurnal umum. Di jurnal umum ini ada tanggal, nama akun, debit, kredit. Di sini tanggal 1 Maret, kasa bertambah di debit sebesar 45 juta dan modal Tuan Senjaya
bertambah di kredit sebesar 45 juta. Pada tanggal 4 Maret, kas Tuan Sanjaya bertambah di debit sebesar 25 juta dan hutang di Bank BCA bertambah di kredit sebesar 25 juta. Pada tanggal 6 Maret, perlengkapan bertambah di debit sebesar 7 juta dan kas bertambah di kredit sebesar 7 juta. Pada tanggal 9 Maret, Free Pipe Tuan Sanjaya bertambah di kredit 5 juta dan kas bertambah di kredit sebesar 5 juta. 12 Maret, perlengkapan di debit bertambah 20 juta, hutang usaha juga bertambah di kredit 20 juta. 15 Maret, kas di debit bertambah 15 juta, pendapatan jasa bertambah juga di 15 juta yang berasal dari pendapatan jasa otomotif dari customer terbarunya. 17 Maret, hutang usaha bertambah di debit 9.700.000 dan kas bertambah 9.700.000. 15 Maret, beban gaji bertambah di debit sebesar 6 juta dan kas bertambah di kredit sebesar 6 juta. 26 Maret, perusahaan piutang usaha bertambah di debit 11 juta, perlengkapan bertambah di kredit 11 juta. Terus 27 Maret, beban perlengkapan bertambah di debit 80 juta, perlengkapan bertambah di kredit 8 juta. 29 Maret, beban listrik dan 600.000 dan beban air bertambah di debit sebesar 120.000. Dan juga kas di sini bertambah di kredit menjadi 170.000 yang 600 ditambah 120 menjadi 170.000 di kredit. 31 Maret, sewa dibayar di muka sebesar 15 juta di debit dan kas juga bertambah di kredit sebesar 15 juta. Jadi total keseluruhan semuanya tadi di debit 167.620.000 dan kredit totalnya di sini 167.620.000 dan di sini sudah terlihat hasilnya sama atau balance dan sesuai dengan yang namanya jurnal MOM. Terus di sini juga ada buku besar atau general ledger. Di sini ada tulisan agak blur, ada kas 11 yang biasanya kalau dilihat di sini juga ada kodenya 112, yaitu kode itu debt. Kas 11. Tanggal, di sini ada tanggal, nama, debit, kredit dan saldo. Semuanya juga sama. Di sini juga ada tanggal, ada nama, ada debit, ada kredit, ada saldo. Lihat kan sama. Juga di sini juga sama, ada tanggal, nama, debit, kredit, saldo. Di sini juga ada sama. Oke, kita lanjut. Di sini ada tanggal, nama, debit, kredit, saldo yang sudah saya jelaskan tadi. Di sini tanggal 1 Maret, modal Tuan Sanjaya bertambah di debit sebesar 45 juta. Dan saldonya juga di sini sama 45 juta. Pada tanggal 4 Maret, hutang di Bank BCA kasnya bertambah di debit sebesar 25 juta dan saldonya juga bertambah sebesar 25 juta. Tanggal 6 Maret, perlengkapan kas bertambah di kredit sebesar 7 juta dan di saldo bertambah juga 7 juta. Tanggal 9 Maret, Free Pipe Tuan Sanjaya bertambah juga di kredit 5 juta
dan dan saldo juga bertambah di sebesar 5 juta. Pada tanggal 15 Maret, pendapatan jasa kas bertambah di 25 juta di debit dan juga bertambah di saldo sebesar 25 juta. 17 Maret, hutang usaha juga bertambah di kredit sebesar 9.700.000. Pada tanggal 25 Maret, beban gaji di sini kasnya bertambah di kredit sebesar 6.200.000 dan saldo juga bertambah di sini 6.200.000. Pada tanggal 29 Maret, beban listrik di sini bertambah di kredit sebesar 600.000 dan saldo juga bertambah di sini 600.000. Pada tanggal yang sama, beban air PDAM bertambah di kredit sebesar 120 dan saldo bertambah sebesar 120. Pada tanggal 31 Maret, sewa dibayar di muka sebesar 15 juta di kredit dan bertambah juga di saldo sebesar 15 juta. Terus piutang dapnya di sini 112. Tanggal 25 Maret, pendapatan jasa bertambah di debit dan saldo juga bertambah di sini 11 juta. Perlengkapan ada pada tanggal 6 Maret, kas di debit sebesar 7 juta dan juga di saldo juga sama 7 juta. Tanggal 12 Maret, hutang usaha bertambah di debit 20 juta dan di saldo juga sebesar 20 juta. Tanggal 27 Maret, beban perlengkapan bertambah di kredit sebesar 8 juta. Sewa dibayar di muka 114. Perhitungan sewa sama dengan 15 juta per 2 bulan sama dengan 7 juta 800 7 juta 7.500.000. Di sini tanggal 31 Maret, kas bertambah sebesar 15 juta dan pada tanggal 1 April bertambah di kredit sebesar 7.500.000. Kenapa bertambah di kredit 7.500.000? Karena pada tanggal 31 April pembayarannya dibayar selama bulan April atau untuk bulan kedepannya. Jadi di sini juga saldonya bertambah 7.500.000. Modal Tuan Sanjaya 411 tanggal 1 Maret, kas bertambah di kredit 45 juta dan di sini juga saldo bertambah sebesar 45 juta. Lanjut ke utang usaha 511 tanggal 12 Maret, perlengkapan bertambah di kredit sebesar 20 juta dan saldo juga bertambah sebesar 20 juta. Tanggal 17 Maret, kas bertambah di debit 9.700.000 dan saldo bertambah juga di sini sebesar 9.700.000. Hutang bank 4 Maret, kas bertambah di kredit sebesar 25 juta dan saldo juga bertambah sebesar 25 juta. 9 Maret, privat Tuan Sanjaya 412 tanggal 9 Maret, kas bertambah di debit 5 juta dan saldo juga bertambah di sini sebesar 5 juta. Pendapatan jasa 311 tanggal 15 Maret, kas bertambah di kredit sebesar 15 juta dan saldo juga bertambah di sini 15 juta. 26 Maret, piutang usaha 11 juta di kredit dan juga 11 juta di saldo. Itulah tadi buku besar atau Grande Leggi. Kita lanjut ke neraca saldo. Di sini ada kepalanya atau judul Dealer Sanjaya neraca saldo disesuaikan per 31 Maret 2019.
Di sini ada kode akun 112 kas bertambah di debit 41.380.000. Terus ada 112 piutang usaha bertambah di debit sebesar 11 juta. 113 perlengkapan bertambah di debit 19 juta. Sewa dibayar di muka sebesar 7.500.000. 311 pendapatan jasa bertambah di kredit sebesar 26 juta. 411 modal Tuan Sanjaya bertambah di kredit 45 juta. 412 private Tuan Sanjaya bertambah di debit 5 juta. 511 hutang usaha bertambah di kredit 10.300.000. 611 hutang bank bertambah di kredit 26 juta. 711 beban perlengkapan bertambah di debit 8 juta. 712 beban gaji bertambah 6.200.000. 713 beban listrik bertambah di kredit sebesar 600. 714 beban air PDAM bertambah 120.000 di debit, dan 715 beban sewa 7.500.000. Total semuanya di debit 106.300.000 dan juga di kredit 106.300.000. Mengapa hasilnya ini kok bisa sama? Karena seluruh jumlah yang di saldo ini ditambah semua, yang hasilnya menjadi seperti kasa 41.380.000. Oke, kita lanjut lagi ke Deler Sanjaya. Kita lanjut lagi ke laporan laba rugi. Di sini ada kepalanya yang berjudul Deler Sanjaya laporan laba rugi per 31 Maret 2019. Di sini ada nama akun, saldo, pendapatan sebesar 20 juta. Di sini ada beban perlengkapan sebesar 8 juta. Beban gaji di sini sebesar 6.200.000, beban listrik 600, beban air PDAM 120, beban sewa 7.500.000. Total beban seluruhnya 22.420.000. Ngapa di sini saya dikasih kayak penutup kurung gitu? Karena di sini berkurang bukan bertambah. Laba bersih sebelum pajak atau EBIT 3.580.000. Pajak penghasilan kosong. Laba bersih setelah pajak atau EBIT 3.580.000. Itulah penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, pada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.